Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari, NIM 059 dari MPIP. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan tentang pengertian perkembangan anak. Pengertian perkembangan anak berhubungan dengan berbagai perubahan menuju taraf kematangan. Dapat dikatakan perkembangan merupakan serangkaian perubahan progresif menuju kemajuan yang teratur sebagai sebab akibat dari kematangan. Dalam perkembangan tersebut juga terjadi perubahan kuantitatif dan kualitatif. Artinya bahwa dalam proses perkembangan bukan hanya penambahan bentuk dan ukuran sentimeter tinggi badan seseorang, melainkan suatu proses integrasi dari beberapa struktur dan fungsi yang bersifat kompleks. Perkembangan anak adalah suatu proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentan kehidupannya yang dimulai sejak masa konsepsi dan berkelanjutan sepanjang hidup. Bisa juga diartikan sebagai proses pematangan majemuk yang berhubungan dengan aspek diferensiasi, bentuk, atau fungsi termasuk perubahan sosial dan emosional. Dengan demikian, proses perkembangan berhubungan dengan aspek non-fisik seperti kecerdasan, tingkah laku, dan lain-lain. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadi Bagus Wijaya dari kelas MPIB nomor NIM 2061960. Di sini saya berada di kelompok 5 dalam psikologi perkembangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya terkait untuk penjelasan dari pangkalah, yaitu bagian saya dari fase-fase perkembangan anak. Oke, untuk fase-fase perkembangan anak ada yang namanya yaitu masa keemasan atau the golden age. Pada masa ini anak itu berusia dini, yaitu 0 sampai 7 tahun. Ini merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang sangat menentukan, tapi juga sekaligus periode ini juga sangat kritis yang menentukan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak selanjutnya. Adapun fase-fase perkembangan kepribadian untuk menentukan karakter anak adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada 5. Yang pertama itu adalah fase oral. Fase oral ini adalah 0 sampai kira-kira 1,5 tahun. Pada fase ini sumber utama bayi interaksi terjadi melalui mulut. Refleks menghisap sangat penting. Bayi mengembangkan rasa kepercayaan dan kenyamanan melalui stimulus oral. Yang kedua yaitu fase anal. Fase anal atau kira-kira usianya yaitu 1,5 tahun sampai 3 tahun. Pada fase ini fokus utama pada pengendalian kandungan. Pada fase ini fokus utama pada alat kelamin untuk menentukan perbedaan antara pria dan wanita. Untuk selanjutnya yaitu nomor 4. Nomor 4 ini adalah fase laten. Dan kira-kira untuk usianya yaitu 6 tahun sampai pubertas. Pada masa ini sangat eksplorasi di mana energi seksual tetap ada dan juga diarahkan pada pengajaran intelektual dan interaksi sosial. Pada tahap ini sangat penting dalam mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi, dan tentunya untuk yang terakhir yaitu fase genital atau genital stage. Pada fase ini terjadi sejak individu memasuki masa pubertas dan selanjutnya pengembangan minat seksual yang kuat pada lawan jenis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Septiansari, NIM 206190058 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam perkembangan pada anak. Sekian dari saya, selamat menyaksikan. Perkembangan pada anak. Macam-macam perkembangan pada anak dibedakan menjadi 6, yaitu yang pertama perkembangan fisik, yang kedua perkembangan kognitif, yang ketiga perkembangan sosial, yang keempat perkembangan emosi, yang kelima perkembangan moral, dan yang keenam, yang terakhir yaitu perkembangan moral. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan fisik. Perkembangan fisik. Perkembangan anak dimulai dari masa bayi sampai masa anak-anak akhir. Pertumbuhan fisik pada masa anak-anak relatif seimbang. Peningkatan berat badan anak lebih banyak daripada panjang badannya. Peningkatan berat badan anak terjadi terutama karena bertambahnya ukuran sistem rangka, otot, dan ukuran beberapa organ tubuh lainnya. Perkembangan motorik dan motorik
motorik kasar dan motorik halus. Perkembangan motorik kasar merupakan perkembangan kemampuan anak menggunakan seluruh anggota badan atau otot-otot besarnya untuk melakukan sesuatu. Perkembangan motorik kasar anak antara lain yaitu anak bisa berjalan dengan berbagai variasi, berlari, memanjat, melompat, menari, melempar, menangkap, dan lain sebagainya. Beberapa perkembangan motorik halus yaitu antara lain menggambarkan orang yang terdiri dari kepala, lengan, dan badan, mengikuti menghitung dengan jari-jarinya, mendengar dan mengulang hal-hal penting dan mampu bercerita, mewarnai, menarik garis dengan berbagai variasi, memegang pensil, menggunting, menganyam, dan persiapan menulis. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai perkembangan fisik pada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Sundari dari kelas MPIB NIM 2061961 akan menyampaikan presentasi tentang tugas-tugas dari perkembangan anak. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan presentasi tentang tugas-tugas perkembangan pada anak. Tugas-tugas perkembangan pada anak adalah tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu, yang apabila tugas itu akan berhasil dituntaskan, maka akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Nah, sementara jika gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan. Nah, pada kali ini tugas perkembangan pada anak itu dibagi menjadi beberapa ketika usia seorang anak menginjak pada 2-6 tahun, yang pada masa ini orang tua sering menyebutnya dengan problem AJ. Karena pada masa ini seorang anak akan bertemu langsung pada problem tingkah laku, semisal keras kepala, tidak menurut, temperatur, dan mimpi buruk atau ketakutan yang tidak masuk akal pada di siang hari dan sebagainya. Sudah dijelaskan di dalam makalah tentang tugas perkembangan anak-anak pada menurut Horlock itu terbagi menjadi beberapa. Nah, kemudian yaitu ada pada usia anak akhir yaitu 6-13 tahun. Nah, pada masa ini dinamakan dengan masa intelektual karena anak-anak telah siap untuk mendapatkan pendidikan di sekolah dan perkembangannya berpusat pada aspek intelek. Sudah dijelaskan juga dalam makalah tentang tugas perkembangan anak menurut Robert J. Huvigus yang disebutkan yaitu ada 8 macam. Nah, kemudian dari tugas-tugas tersebut pada diri seorang anak telah dijelaskan bahwa mulai dari masa anak-anak awal hingga masa anak-anak akhir, seorang anak itu mempunyai tugasnya sendiri-sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Alvina, NIM 057 dari kelas MPIB. Di sini saya dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri kelima akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang pertama ialah faktor genetik. Seperti yang kita tahu bahwa warna kulit, bentuk tubuh, dan lainnya tersimpan dalam setiap selnya. Sperma dan ovum masing-masing mengandung 23 pasang kromosom. Ovum dan sperma akan bergabung dan terbentuk 46 kromosom yang kemudian akan membelah dan memperbanyak diri sampai akhirnya terbentuklah janin bayi. Setiap kromosom mengandung gen yang pastinya akan memiliki sifat yang akan diturunkan, misalnya suatu abnormalitas. Yang kedua ialah faktor hormonal. Kelenjar putu itari anterior mengeluarkan hormon pertumbuhan yang merangsang pertumbuhan epifise dari pusat tulang panjang. Tanpa adanya itu, anak akan tumbuh dengan lambat dan kematangan seksualnya terhambat. Pada keadaan hipoitarisme terjadi gejala-gejala anak bertumbuh pendek, alat genitalia kecil, umur tulang lambat, dan hipoglikemia. Hormon lain yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ialah hormon-hormon dari kelenjar tiroid dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah faktor gizi.
Proses tumbuh kembang anak berlangsung pada berbagai tingkatan sel, organ tubuh, dan penambahan sel, kematangan sel, serta pembesaran ukuran sel. Selanjutnya pada organ dan bagian tubuh lain mengikuti pola tumbuh kembang masing-masing. Dengan adanya tingkatan tumbuh kembang tersebut akan terdapat rawan gizi karena untuk mencapai tumbuh kembang yang optimal dibutuhkannya gizi yang baik. Upaya pemeliharaan tergantung pada masa tumbuh kembang. Jika timbul gangguan pada saat terjadi pertambahan sel, sifatnya menetap. Bila gangguan terjadi pada saat terjadi peningkatan ukuran sel, mungkin masih bisa diperbaiki atau dipulihkan dengan upaya perbaikan gizi. Kemudian yang keempat adalah faktor lingkungan. Di faktor lingkungan ini terdapat lingkungan fisik, termasuk juga sinar matahari, udara segar, polusi, iklim, dan juga teknologi. Lingkungan biologis termasuk di dalamnya ialah hewan dan tumbuhan. Selanjutnya adalah lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat adalah membuat rumah tidak dekat dengan rawa, genangan atau genangan air, pabrik, dan juga lapangan udara. Rumah yang baik memiliki ventilasi yang baik. Kemudian pembuangan sampah dan air limbah rumah tangga juga harus baik. Sedangkan dengan lingkungan psikososial termasuk dalamnya ialah latar belakang keluarga, hubungan keluarga, cara anak dibesarkan, dan interaksi dengan masyarakat sekitar. Kemudian yang kelima dan yang terakhir ialah faktor sosial budaya. Di sini ialah terdapat faktor ekonomi yang sangat mempengaruhi keadaan sosial keluarga. Jika memiliki ekonomi yang baik, maka bisa dijamin terpenuhinya kebutuhan pokok setiap anggota keluarganya. Dengan begitu akan lebih terjamin bagi anggota keluarga untuk mendapatkan pendidikan yang baik pula. Kemudian faktor politik serta keamanan dan pertahanan negara. Keadaan politik dan keamanan suatu negara sangat berpengaruh dalam tumbuh kembang seorang anak. Faktor lainnya juga memberikan pengaruh dalam tumbuh kembang ialah pelayanan kesehatan yang didapat selama masa tumbuh kembangnya. Sekian adalah penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak.